Amin. Oke, Kak Najwa sudah siap, Kak? Halo udah Kak, tapi aku izin untuk off cam ya Kak. Oh, oke oke. Tapi aman, Kak, sinyalnya? Aman aman. Oh, oke. Oke, mungkin teman-teman karena di sini juga karena Jonya sudah siap, mungkin sebelum kelas seperti biasa aku akan mengingatkan teman-teman untuk selalu aktif ya di kelas hari ini. Kebetulan hari ini tuh materinya masih KBM 2, jadi melanjutkan yang tadi kelas materi. Oke, mungkin teman-teman juga jangan lupa untuk mempersiapkan buku catatannya, mempersiapkan perangkatnya, mempersiapkan mungkin air minum, cemilannya supaya belajar hari ini bisa lebih ditangkap ya oleh otak-otak kalian gitu. Oke, mungkin untuk kelas tutorial hari ini aku serahkan kepada Kak Najwa. Kepada Kak Najwa dipersilahkan. Oke, makasih banyak Kak Syafa atas bukannya. Oke, sekarang kita mungkin langsung aja ya teman-teman buat masuk ke materi ke kelas tutor hari ini. Dan hari ini kita akan mengerjakan soal uh, PBM untuk yang set kedua ya teman-teman. Oke, aku izin share screen ya untuk kita bahas bareng. KBM paket 2 ya teman-teman. Oke, sebelumnya apakah udah kelihatan teman-teman screen aku di sini? Sudah, Kak. Oke, makasih yang udah confirm ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya teman-teman ke soal pertama. Oke, seperti biasa kalau PBM itu eh, karena waktunya juga termasuk yang tersedikit ya teman-teman. Satu soal tuh cuman 1 menit 15 detik. Jadi untuk efisiensi waktu, kita tuh terlebih dahulu baca soalnya dulu ya, terlebih dahulu. Jadi jangan baca teksnya dulu, kita baca soalnya dulu. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor pertama nih. Di sini katanya penggunaan tanda baca yang tepat pada teks di atas kecuali berarti kita mencari mana penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Di sini ada kecualinya ya. Berarti kita nyari yang tidak tepat. Oke. Eh, kita lihat dulu nih yang pertama, kalimat 9. Nah, kalimat 9 nih. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu jawabannya, mungkin ada yang udah baca soalnya terlebih dahulu, bisa langsung jawab aja ya di chat atau bisa langsung ngomong aja. Nanti di sini kita bahas dulu nih bareng-bareng. Yang pertama, kalimat 9. Sedikitnya ada 8 poin yang disampaikan Peter dalam unggahannya itu. Kalau misalnya kita lihat di sini, gak ada yang kenapa-napa ya guys. Di sini kayak udah aman semuanya. Jadi, eh, yang 9 ini benar ya teman-teman tepat penggunaan tanda bacanya. Lanjut ke kalimat 10. Salah satu hal yang disorot adalah dugaan paspor ganda. Tetapi, minimnya pembinaan salah satu hal yang disorot adalah dugaan paspor ganda. Tetapi minimnya pembinaan usia muda PSSI. Hmm, salah satu hal yang disorot adalah dugaan paspor ganda. Tetapi minimnya pembinaan usia muda PSSI. Jadi, oke ya teman-teman di sini penggunaan walaupun ini penggunaan koma di sini benar ya. Ya ini penggunaan ini udah benar komanya. Lanjut ke soal nomor ke kalimat 11. Kalimat 11, anggota Exco PSSI juga lebih dulu menanggapi isu liar yang beredar. Nah, di sini kalau kalian lihat anggota Exco PSSI ini kan sebagai apa teman-teman? Sebagai subjek ya. Oke, sebagai subjek. Terus juga sudah lebih dulu menanggapi isu liar yang beredar. Nah, di sini ada yang aneh ya teman-teman. Juga sudah lebih dulu, ini kan termasuk predikat ya, ya kan? Terus menanggapi, menanggapi itu apa? Ini kan objek. Nah, yang isu liar ini keterangannya, oke? Jadi di sini ada aneh. Kenapa? Di sini tuh POK dan di sini nggak ada subjeknya. Sedangkan kan kalau kalimat yang efektif itu setidaknya ada subjeknya gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada penggunaan tanda baca yang salah yaitu adalah komanya. Nah di sini harusnya komanya nggak ada. Karena apa? Karena di sini komanya tuh bikin kalimat itu jadi nggak efektif yang ini. Jadi harusnya harusnya ini komanya nggak ada. Jadi kayak anggota Exco PSSI juga sudah lebih dahulu menanggapi itu liar yang beredar. Jadi sebenarnya nggak perlu ada koma di sini. Nggak perlu ada koma. Oke, yang sini. Jadi jawabannya adalah yang ini teman-teman. Kalimat 11. Karena eh tanda koma itu jadi malah jadi membuat kalimatnya jadi nggak efektif. Karena di sini cuma ada POK, sedangkan kita butuh S sebenarnya kan. Yang kita butuhkan sebenarnya kan S gitu kan, subjeknya gitu kan. Yang paling penting. Jadi penggunaan komanya salah.
Nah, jadi jawabannya yang 11. Terus kita lihat lagi nih yang 12 nih, walaupun kita tahu nih. 12. Ia menegaskan para pemain naturalisasi masuk dan keluar dari Indonesia menggunakan paspor WNI. Ini yang mana-mana aja ya teman-teman. Kayak oke gitu. Yang ke-13. Sudahlah, tidak usah buat kontroversi yang enggak benar gitu, kata Arya dalam video yang diterima cnnindonesia.com pada Kamis 12 September. Di sini, ini udah benar ya, petiknya udah benar. Komanya, sudahlah, tidak usah. Ini udah benar ya. Ini juga udah benar. Ini benar. Terus, ini juga benar ya, komanya di sini. Ini juga benar di sini. Dan ini si cnnindonesia.com benar. Ini juga benar penggunaan garingnya. Oke, jadi di sini yang kalimat 13 juga benar. Jadi jawabannya adalah yang 11 ya. Tadi karena ada koma tadi di sini jadi membuat kalimatnya nggak efektif gitu kan. Harusnya dia malah memisahkan antara subjek dan predikat gitu. Lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2. Kata yang tidak baku dalam teks di atas ditemukan pada kalimat. Yuk, ada yang tahu nggak nih? Aku mungkin liatin dulu nih. Kalau ada yang tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar atau langsung ngomong nih. Coba di kalimat nomor berapa eh, kalimat yang tidak bakunya? Ada nggak nih kalimat tidak baku? Oke, mungkin selagi kalian lihat, coba ada yang jawab 4. Oke, ada lagi nggak nih yang lain? Katanya di kalimat 4 nih ada yang nggak baku nih, katanya. Oke, mungkin kita langsung lihat aja kali ya teman-teman. Jadi, benar ya teman-teman jawabannya adalah kalimat 4. Karena di sini, kalau kalian lihat, pernyataan Erik muncul sebagai respon. Coba respon apa tuh yang benar? Yang benar kan respon ini kan tidak baku ya guys. Yang bakunya adalah response. Oke? Jadi di sini udah jelas nih. Di sini kata yang tidak bakunya adalah respon ini nggak baku. Yang ini baru baku. Ini baru yang bakunya. Oke? Sebenarnya kan harus coba lebih teliti aja sih guys kalau buat soal-soal ini. Nggak ada tips atau gimana-gimana. Jadi yang perlu adalah kalian harus teliti dan banyak-banyakin eh, pengetahuan kalian tentang mana aja sih bahasa-bahasa yang baku, mana yang enggak gitu. Jadi jawabannya adalah kalimat 4 ya teman-teman. Lanjut. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat pada kalimat mana nih? Konjungsi yang tidak tepat. Kata hubung yang nggak tepat nih di mana? Coba. Ada yang tahu nggak nih yang mana? Oke, mungkin teman-teman pada bingung ya yang mana di sini. Oke, aku langsung ke jawabannya aja ya teman-teman. Jadi di sini yang eh, penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat pada kalimat 10 nih teman-teman. Yang ini. Mana nih yang salah? Yang salah adalah di tetapi di sini. Makanya tadi pas aku baca yang ini, aku bingung kan kayak aku rada bingung pas tadi baca yang ini. Kan kalau kalian baca, salah satu hal yang disorot adalah dugaan. Coba kita baca dari sebenarnya deh. Sedikitnya ada 8 poin yang disampaikan Peter dalam unggahannya itu. Salah satu hal yang disorot adalah dugaan paspor ganda. Tetapi minimnya pembinaan usia muda PSSI. Tetapi di sini kayak aneh nggak sih teman-teman? Ini kayak kok tiba-tiba tetapi. Maksudnya tetapi itu kan biasanya buat eh apa namanya menyatakan perbedaan atau kontras ya antara dua hal yang dihubungkan. Sedangkan di sini kayak kata tapi di sini kayak nggak ada maksudnya ini bukan menyat
kalimat yang ini, yang dari sini sampai sini, dan ini juga, ini bukan kalimat yang kontra gitu. Jadi sebenarnya yang benar adalah di sini menggunakan tanda hubung penambahan. Misalnya kayak salah satu hal yang disorot adalah dugaan paspor ganda dan juga minimnya pembinaan usia muda PSSI. Gitu teman-teman. Jadi di sini tuh tapi di sini kayak aneh. Ini penempatannya salah. Jadi yang benar jadi jawabannya adalah kalimat 10 ya teman-teman. Harusnya ini yang tetapi ini harusnya konjungsi penambahan. Oke, penambahan itu kayak penambahan kan salah satu hal yang short adalah dugaan paspor ganda. Misalnya dan juga gitu, dan juga minimnya pembinaan usia muda PSSI. Oke. Tapi tadi kalau buat yang tadi kan soal nomor satu kan juga ada kan tentang tanda baca. Tapi kalau secara tanda baca dia udah benar. Tapi kalau secara konjungsinya dia salah, bukan tetapi harusnya gitu. Tapi kalau secara tanda baca dia udah benar nih sebelum tetapi harus sama gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Kesimpulan yang didapat dari teks di atas adalah, oke, aku kasih kalian kesempatan buat baca lagi nih kesimpulannya teman-teman. Oke, oke, mungkin ada yang tahu nggak nih dari 5 pilihan ini mana jawabannya? Oke, kita langsung bahas aja kayak teman-teman. Yang pertama, Erick Thohir meminta agar publik tidak mempertanyakan kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ini kurang tepat ya teman-teman, kurang tepat. Karena apa? Karena sebenarnya yang ditekankan di sini adalah tentang dedikasi, ya kan? Coba kita lihat. Di sini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap publik tak perlu melakukan dedikasi dan perjuangan. Jadi bukan cuma kualitas, tapi juga tentang dedikasinya. Oke, lanjut ke yang B. Isu paspor ganda pemain naturalisasi membuat PSSI membatalkan beberapa pertandingan timnas Indonesia. Ini juga tidak tepat ya. Ini nggak ada informasinya sama sekali bahkan di teksnya. Oke, jadi kayak kalau nggak ada informasinya, jadi kayak nggak ada info terkait pembatalan pertandingan akibat isu paspor ganda tadi. Nggak dijelasin. Terus, yang C. PSSI dan pihak terkait telah menegaskan bahwa pemain naturalisasi tim Indonesia menggunakan paspor WNI meski muncul isu mengenai paspor ganda. Yuk kita lihat. Eh, Nih, ia menegaskan bahwa para pemain naturalisasi masuk dan keluar dari Indonesia menggunakan paspor WNI. Nah, jadi di sini benar ya teman-teman. Di sini ini bisa kita keep jawabannya. Ini tepat ya teman-teman. Oke. Terus, Peter Gonta mendukung penuh naturalisasi pemain asing tanpa ada kekhawatiran apapun terhadap timnas Indonesia. Justru ini tidak tepat ya. Justru Peter lah ya kan tadi Peter lah yang resah gitu kan. Nih, yang menggemakan isu paspor ganda ini adalah Peter Gonta. Justru ini bertolak belakang ya dengan pernyataan yang ini. Tidak tepat. Terus, publik disarankan tidak terlalu memperhatikan isu paspor ganda karena hal tersebut tidak mempengaruhi performa pemain di lapangan. Ini tidak tepat ya teman-teman. Tidak tepat. Kenapa? Karena meskipun Erik tadi meminta agar dedikasi pemain tidak diragukan, fokus utama bukan pada mengabaikan isu, tapi pada klarifikasi PSSI-nya. Jadi kayak eh mereka nggak disuruh untuk
apa namanya tidak memperhatikan isu, tapi mereka tuh disuruh untuk mendengar klarifikasi tadi, bukan disuruh untuk mengabaikan eh, apa tadi isu-isu tadi, oke? Justru dia malah memberikan klarifikasi, bukan menyuruh masyarakat untuk eh, apa namanya nggak memperhatikan isu lagi. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C, ya, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Ini teks buat 5 sampai 8, kita ke soal nomor 5 dulu. Kalimat utama paragraf pertama teks di atas adalah kalimat nomor paragraf pertama doang ya, teman-teman. Oke, kalimat nomor berapa nih? Oke, eh, jadi kalau setelah kita baca ya di sini, yang pertama Indonesia memastikan satu tiket pada laga final turnamen badminton Hong Kong Open 2024 setelah terjadi pertemuan sesama wakil merah putih pada laga semifinal ganda putra. Dua dari tiga pasangan ganda putra Indonesia melangkah ke semifinal. Leo Rolly Kanando atau Bagas Maulana dan sahabat karya Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani dipastikan bertemu pada babak semifinal. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman untuk eh, kalimat utama paragraf pertama teks di atas yang mana. Jadi untuk eh, yang utamanya adalah pasti yang satu ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya soal-soal PBM hampir kelihatan banget mana yang utama gitu loh. Biasanya kalau misalnya di paragraf satu dia biasanya kalimat utamanya. Jadi kan kita lihat nih, Indonesia memastikan satu tiket pada laga final turnamen badminton Hong Kong Open 2024. Ini nih yang kalimat utamanya sebenarnya. Jadi ada di kalimat satu. Ini yang aku biru ini yang paling utamanya di sini. Oke, dan yang setelah terjadi pertemuan sama Wakil Merah Putih ini tambahan penjelasnya gitu, oke? Tambahan keterangannya. Jadi ini gampang ya teman-teman. Kalimat pertama paragraf pertama tadi adalah teks kalimat nomor satu. Lanjut ke soal nomor 6. Inti kalimat 11 teks di atas adalah inti kalimat nih. Inti kalimat 11. Coba kita baca dulu. Indonesia masih memiliki kesempatan menambah wakil pada babak semifinal Hong Kong Open 2024 lantaran ada Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Putri Kusumawardani yang akan bertanding. Oke, kalau misalnya ada soal inti kalimat, eh, kalimat ini itu diambil dari unsur inti pembentuk kalimat. Unsur inti itu apa aja sih teman-teman? Yaitu subjek dan predikat ya teman-teman. Jadi sebenarnya, oke, kita bikin notes di sini. Kalimat inti ini, inti kalimat itu yang terpenting adalah eh, subjek dan predikat. Jadi kalimat inti itu seminimal-minimalnya banget mengandung dua hal ini teman-teman, subjek dan predikat. Jadi kita gampangnya nih cari di sini di kalimat nomor 11. Mana yang subjek dan predikat yang di sini? Eh berarti kan di sini Indonesia apa? Indonesia F kan subjeknya ada jelas di sini. Masih memiliki ini predikat. Oke? Terus kesempatan objek. Oh ya teman-teman, ini sama objek juga ya. Subjek, predikat, objek SPO pokoknya. Subjek, predikat, objek. Oke, ini ada tiga hal ini eh, nggak boleh dilupakan. Oke, harus ada dalam satu kalimat. Terus menambah wakil, eh menambah wakil ini kan berarti pelengkap ya teman-teman, pelengkap. Pada babak semifinal yang ini semuanya adalah keterangan. Dari sini sampai sini ini adalah keterangan. Oke, jadi mana nih kalimat eh inti kalimat inti pada kalimat 11 ini. Yang inti kalimatnya adalah yang D. Benar teman-teman. Tadi ada yang jawab D di kolom chat. Indonesia memiliki kesempatan. Sini kan berarti kita tinggal ambil aja nih S mana, P mana. Oh, berarti Indonesia masih memiliki kesempatan. Ya udah Indonesia memiliki kesempatan kan. Kita bisa sederhanain lagi. Jadi yang benar adalah yang D. Ini harus kalian ingat terus. Jadi sebenarnya ya udah cari yang subjek, predikat, objek dan selebihnya buang. Maksudnya selebihnya gak terlalu penting, oke? Jadi inti kalimat itu. Lanjut ke soal nomor 7. Kata yang dapat menggantikan kata unggulan pada kalimat 10 adalah
kalimat 10, kata unggulan pada kalimat 10. Kayak kita baca. Pasangan yang menempati unggulan 8 ke 8 itu kalah dari unggulan ketiga asal Malaysia, Perlitan dan Tihana Muralitaran. Oke, kita coba nih satu-satu. Inferior. Apakah cocok? Gitu kan? Pasangan yang menempati inferior. Enggak ya, teman-teman. Inferior salah ya. Terus, superior. Oke, superior masih oke lah ya. Superior, unggulan itu masih eh, dekat ya teman-teman arti kalimatnya. Pasangan yang menempati superior ke 8. Superior kan udah yang bagus kan. Terus tentatif, mediocre, parsial. Ini apa lagi ya? Itu tambah nggak masuk lagi. Jadi, tadi coba kita lihat di chat. Pada jawab apa? B. Oke, benar ya teman-teman jawabannya yang B. Ini kita banyak-banyakin aja kosakata kosakata kita. Coba kita lihat ke KBBI nih, KBBI. Wait, kita buka KBBI. Eh Saran aku ya teman-teman, per hari itu kalian harus nambah apa namanya? Nambah kosakata kalian dan juga maknanya gitu. Unggulan. Unggulan nih ya pasti udah jelas-jelas kan, ya, yang diunggulkan gitu kan. Udah pasti lah ya. Kalau misalnya kita catat. Inferior. Inferior nih buat yang belum tahu. Inferior tuh malah kebalikannya ya teman-teman. Inferior tuh artinya bermutu rendah. Oke? Terus, superior. Superior tadi, berarti kalau inferior eh, bermutu, apa namanya, rendah, superior itu kebalikannya ya. Bermutu tinggi. Jadi tahu lah ya, mana. Unggulan kan tadi kan unggulan ya pasti orang-orang yang udah bermutu tinggi, nggak pasti. Tentatif. Tentatif. Tentatif itu apa guys? Wait, tentatif. Tentatif itu kayak belum pasti ya, belum pasti. Masih tentatif nih. Misalnya kayak waktunya masih tentatif nih, belum didiskusikan lagi, belum pasti gitu. Mediocre. Mediocre itu apa? Mediocre itu, hmm, bahkan mediocre itu, eh, dia tuh menggambarkan sesuatu atau seseorang dengan kualitas menengah atau rata-rata atau biasa aja gitu. Biasa aja. Biasa aja atau rata-rata. Jadi mutunya eh, biasa aja gitu. Parsial. Parsial itu berhubungan dengan sebagian atau ya kan, sebagian atau bagian dari keseluruhan. Sebagian. Ya udah jelas-jelas ini jawabannya adalah yang B. Oke. Nomor 8. Apa tujuan utama penulis dalam teks di atas? Oke. Aku kasih kalian waktu buat baca dulu nih. Tujuan utama teks di atas. Oke. Udah baca ya teman-teman. Dan sekilas juga kelihatan di sini jawabannya. Jadi apa nih tujuan utama penulis dalam teks di atas? Mengkritik penampilan pemain Indonesia. Enggak ya. Oke, pada jawab B. Ini enggak ya. Terus, yang C coba. Mengajak pembaca untuk mendukung pemain bulu tangkis Indonesia. Ini juga enggak ada ya teman-teman. Terus menceritakan sejarah kemenangan Indonesia di Hong Kong Open. Juga enggak. Membahas strategi tim bulu tangkis Indonesia juga enggak. Jadi yang benar ya teman-teman, jawaban kalian adalah yang B. Jadi teks ini sebenarnya cuma untuk memberikan laporan detail tentang hasil pertandingan ganda putra Indonesia dan peluang mereka di semifinal serta di final gitu. Jadi dia memberikan informasi nih tentang hasil pertandingan dan peluang Indonesia di Hong Kong Open 2004. Oke, lanjut ke teks buat soal nomor 9 sampai 12. Kita ke soal nomor 9 dulu nih. Berikut adalah penggunaan huruf kapital yang salah dalam teks di atas. Ayo.
Yang mana nih? Kayaknya kelihatan di jawabannya teman-teman kalau kalian udah sering latihan nih. Pada jawab E. Oke, kita lihat dulu nih, Kabupaten Sukabumi. Sebenarnya tanpa kita ngeliat ke teks, sudah kelihatan ya teman-teman. Kabupaten Sukabumi, ini udah bener ya teman-teman. K-nya gede, S-nya gede, oke? Wait, aku lihat chat lagi. Pada jawab E ya. Terus, Telkom University, ini bener ya. Nama universitas, nama lembaga ya kan? Telkom University. Dua-duanya harus gede, T-nya, U-nya juga. Agni Darmawan, nah ini udah pasti gede teman-teman, karena ini nama orang ya. Depannya harus gede tuh, A-nya sama D-nya. Pangandaran. Pangandaran di sini warga sih Pangandaran tempat ya berarti. Berarti dia bener ya, Pangandaran. Nah, terus di sini berarti desa nih. Nah, tapi buat ngeceknya aja, ngeceknya bisa aja kan desanya di awal kalimat gitu kan. Tapi buat ngecek kita lihat nih ke teks. Pantauan di lapangan sebagai besar warga desa. Nah, ini dia di tengah-tengah kalimat nih dan maksudnya kayak dan setelah kata desanya gak ada nama desanya gitu. Jadi ya udah berarti warga desa D-nya nggak usah gede, cukup yang kecil aja gitu. Harusnya cukup desa aja deh, kecil. Jadi benar ya teman-teman jawabannya ya. Terus, pola kalimat satu tes di atas adalah, wait, oke, kita lihat ya. Pola kalimat eh satu, oke. Gempa bermagnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 15 September 2024, pukul 16.45 WIB. Apa ya teman-teman? Oke, kita langsung bahas aja kali ya teman-teman. Gempa bermagnitudo 5,3. Ini tuh subjek ya berarti. Gempa bermagnitudo 5,3. Ini subjek. Oke? Ya kan? Mengguncang kabupaten. Mengguncangnya nih. Mengguncang berarti predikat ya, dia pasti. Mengguncang, predikat. Kabupaten Sukabumi. Ini berarti objek kan? Tempatnya. Yang mengguncang apa nih? Kabupaten Sukabumi. Objeknya di sini. Jawa Barat Minggu pukul. Nah, itu berarti apa, teman-teman? Keterangan. Ini keterangan. Di sini keterangannya digabung ya sama dia. Ada keterangan tempat, ya kan? Waktu, ya kan? Ini juga waktu. Oke? Ini keterangan. Semuanya keterangan. Ini keterangan, keterangan. Berarti apa nih? eh apa nih? Apa namanya? Susunannya. Susunannya berarti S P O K. Oke? Jadi jawaban yang benar adalah S P O K yang C. Oke? Lanjut ya teman-teman. Wait, kita cek dulu nih. Oh iya, pada jawab C juga nih. S P O K C. Oke, benar teman-teman. Makasih udah jawab. Lanjut ke soal nomor 11. Kata apa yang memiliki hubungan makna hierarkis dengan kata Pangandaran pada kalimat 10? Oke, kita lihat kalimat 10. Agni, yang merupakan warga asli Pangandaran, mengaku trauma dengan gempa. Nah, kata apa namanya? Hubungan makna hierarkis dengan kata Pangandaran tadi apa nih? Kalian tahu? Kabupaten kah? Kota kah? Negara kah? Wilayah atau Nusantara? Jadi dia kalau hierarkisnya lebih di atas dia ya. Sebenarnya bisa di atas bisa di bawah. Tapi buat ini, buat Pangandaran ini dia mintanya di atas dia. D. Wilayah. Jadi dia bisa ke kata yang lebih umum atau lebih khusus. Nah, dia di sini ke makna yang lebih umum ya, teman-teman berarti. Nah, di antara pilihan jawaban ini, eh, yang paling tepat adalah yang mana nih? Yang A ya, teman-teman, kabupaten. Karena sebenarnya kita harus tahu nih, sebenarnya ini agak tricky ya soalnya kan. Kabupaten sama kota. Kalau wilayah itu kayak terlalu general ya, teman-teman. Wilayah itu bisa di atas kabupaten kota gitu. Nah, di sini Pangandaran ini sebenarnya kita harus tahu juga nih, yang gak enaknya soal ini kita harus tahu nih Pangandaran itu sebenarnya kabupaten kah atau kota, karena kabupaten sama kota ini setara kan dia. Kabupaten itu setara sama kota, cuman ya tergantung tempatnya gitu kan. Yang di sini Pangandaran tuh Kabupaten Pangandaran. Oke, jadi yang benar A ya teman-teman. Wait, kejebak nih teman-teman. Oke. Hmm, Oke, ke soal nomor 12 aja ya langsung. Imbuhan ber pada kalimat satu memiliki makna yang sama dengan imbuhan ber pada kalimat. Oke, kita harus tahu nih.
pada kalimat satu bernya ini dipakai buat apa? Kita baca dulu. Gempa bermagnitudo mengguncang kabupaten. Berarti di sini ya, yang bermagnitudo di sini. Bermagnitudo. Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Oke, bermagnitudo di sini maksudnya adalah memiliki ya gitu kan. Eh apa namanya? Mempunyai wait bermagnitudo. Iya, kayak apa ya? Memiliki gempa memiliki kayak goncangan sebesar 5,3 gitu. Memiliki magnitudo sebesar 5,3 gitu kan. Memiliki magnitudo. Jadi kayak gempa memiliki magnitudo sebesar 5,3 gitu kan. Berarti kan kayak memiliki ya di sini, memiliki atau mempunyai gitu kan di sini. Nah, kita lihat di soal nomor 12 ini. Mana nih? Aku berteman dengan semua orang. Hmm, Berteman, benar ya berarti memiliki kan di sini. Berteman, memiliki teman. Aku memiliki teman dengan berteman kan memiliki teman gitu kan dengan semua orang. Semua orang langsung bersalaman. Bersalaman ini kayak lebih melakukan sesuatu ya di sini. Ini melakukan sesuatu, melakukan salaman gitu kan. Kalau di sini dia memiliki atau mempunyai ya artinya. Berteman, berarti aku memiliki teman. Oke, punyai. Dia bersepeda ke sekolah. Ini juga ber di sini. Dia bersepeda. Berarti ber di sini fungsinya buat apa teman-teman? Ber di sini fungsinya untuk artinya adalah menggunakan. Dia menggunakan sepeda ke sekolah gitu. Artinya ber di sini. Terus, aku bergembira. Ini artinya dia lagi merasakan ya. Ini udah kelihatan banget merasakan. Bergembira. Aku lagi gembira. Aku sedang merasakan kegembiraan. Gitu kan. Andi berkeringat. Berarti di sini, berkeringat sini mengeluarkan, gitu ya. Artinya mengeluarkan. Andi mengeluarkan keringat selama pertandingan futsal. Berarti mana nih yang cocok? Berarti yang cocok yang A ya teman-teman. Aku berteman dengan semua orang. Lanjut ke, ke teks 13 sampai 16. Ini lagi-lagi ber nih teman-teman. Imbuhan ber, kata berdomisili pada kalimat 11 memiliki makna. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngelihat teksnya ya teman-teman. Jadi di sini berdomisili. Bernya ini buat apa nih teman-teman? Kalau kalian lihat. Kalian tahu jawabannya mana? Berdomisili. Nih, serta kendaraan warga yang berdomisili di sekitar ruas jalan. Domisili kan tahu kan alamat, oke? Iya, benar. Jadi di sini berdomisili di sini eh, pada berdomisili di sini memiliki makna keberadaan. Jadi kayak eh, yang yang berada di alamat di sekitar ruas Jalan Nasional Ciawi Puncak gitu ya. Jadi untuk menyatakan keberadaan. Wait, ya, teman-teman. Wait, sorry. Jadi benar ya yang D. Makasih teman-teman yang udah jawab. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Bagaimana hubungan kalimat 9 dan 10 dalam teks tersebut? Coba kita lihat 9 dan 10. Hubungan kalimat ini. Kita lihat dulu nih ada penambahan, sebab akibat, pertentangan, perbandingan, perumpamaan. Kita lihat nih 9 sama 10. Penentuan ganjil genap ini itu merujuk pada angka terakhir nomor polisi kendaraan. Meskipun begitu, ada beberapa kendaraan yang dibebaskan dari aturan ganjil genap puncak, seperti kendaraan lembaga negara, kendaraan pejabat. Oke, jadi sini kelihatan nih, apa nih hubungan 9 sama 10? Ada konjungsi meskipun begitu, ya kan, meskipun begitu, kan katanya di sini kan ada ganjil genap kan, merujuk pada nomor akhir eh platnya gitu kan. Nah, tapi meskipun begitu ada beberapa kendaraan yang dibebaskan. Kalian tahu nggak nih? Berarti dia apa nih? Penambahan kah, sebab akibat kah, pertentangan, perbandingan atau perumpamaan di sini. Oke, pada jawab C, pertentangan.
Oke, pinter ya. Teman, bagus ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C, pertentangan. Karena kan meskipun begitu, dia kan kayak, kan ini kan tentang kayak penetapan ganjil genap gitu kan. Pada ditetapkan ganjil genap. Meskipun begitu, berarti kan ada pertentangan nih. Meskipun begitu, tapi ada beberapa nih yang dibebaskan dari ganjil genap. Jadi kayak pertentangan. Ada dua hal yang kontras di situ, oke? Benar, pertentangan. Lanjut, 15. Di antara kata bercetak tebal dalam teks di atas, penulisan yang benar terdapat pada mana nih? 1, 2, 6, 7, 8. Mana nih? Yang dia mintanya apa? Yang benar, penulisan yang benar. Di sini berarti ada lalu lintas, ganjil genap, di dua, adapun, diharapkan, berdomisili. Yang berdomisili enggak ya teman-teman? 2, 6, 7, 8. 1, 2, 6, 7, 8. Mana nih teman-teman? Lalu lintas kah? Mana nih yang benar nih? Oke, kita lihat dari yang pertama dulu ya teman-teman. Lalu lintas. Nah, di sini udah jelas banget nih ini salah. Oke, teman-teman. Kenapa salah? Karena harusnya menggunakan spasi. Lalu lintas. Ganjil genap di sini. Ganjil genap. Spasi. Ini udah benar ya teman-teman. Dia pakai spasi. Oke. Terus kayak gini. Ini kenapa salah? Ini harusnya di dua lokasi utama. Berarti dia D-nya harus pakai spasi ya teman-teman. Karena dia menyatakan tempat D-nya di sini. Berarti di dua. Oke. Harus banget pakai spasi. Nah, di sini adapun. Ini juga dia tuh nggak boleh pakai spasi ya teman-teman. Adapun. Oke. Ini. Nah, ini di sini. Di ini kan bukan menyatakan tempat kan. Di sini juga cuman kayak menjelaskan gitu kan. Jadi di sini D-nya adalah diharapkan. Gak usah pakai spasi. Karena dia bukan menunjukkan tempat gitu kan. Menunjukkan tempat atau waktu gitu-gitu lah pokoknya. Nah, berarti diharapkan. Dia sebagai kata depan. Oke. Berarti mana nih yang benar? Yang benar adalah yang ganjil genap. Ganjil genap tuh berarti di kalimat kedua. Oke, lanjut nih. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat. Aduh, banyak nih, banyak. Kita lihat ya. Mana nih yang salah? Kalian tahu nggak nih yang salah mana? Kalian jawab 10. Mana nih kalau 10? Kayak ada lagi nggak nih jawab yang lain? Oke, kita langsung ke jawabannya aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, kalau kalian bisa teliti di sini, eh, yang apa namanya, yang kurang tepat nih penggunaan tanda baca yang salah di sini ada di kalimat 6 nih teman-teman. Karena di sini eh nih berdasarkan belai tersebut, ganjil genap di jalur Puncak Bogor diberlakukan di dua lokasi utama yaitu pada Simpang Gadok dan Jalan Raya Puncak sampai Simpang 4 Tugu Lampu Gentur Kabupaten Cianjur dan arah Simpang. Nah, di sini sebenarnya kita nggak perlu baca sampai belakang. Di sini langsung kelihatan berdasarkan belai tersebut. Dari sini. Ini harusnya ada koma ya teman-teman. Karena ini tuh keterangan. Kalau keterangan mengawali kalimat, dia harus pakai koma ya setelahnya.
Oke, kalau keterangan di depan dia harus pakai koma. Jadi berdasarkan dalil tersebut, ya kan, perlu koma nih, perlu koma. Ganjil genap di jalur puncak diberlakukan di dua lokasi utama. Jadi karena kata keterangan ini muncul di awal kalimat, terus hajib harus diikuti dengan tanda koma. Eh, karena dengan menggunakan tanda koma itu, setelah keterangan itu, awal kalimat membantu memisahkan informasi tambahan dari klausa utama, sehingga kalimat menjadi lebih jelas dan mudah dibaca. Karena kan kalau misalnya tadi, berdasarkan boleh tersebut ganjil genap, kayak aneh kan? Kayak kalau misalnya nggak ada koma di sini aneh kan? Jadi yang benar adalah yang kalimat 6. Oke lanjut. Manakah penulisan unsur serapan yang salah? Kalian tahu jawabannya teman-teman? Di sini mana nih yang salah? Kelihatan banget ya teman-teman. Kalian tahu nggak nih jawabannya mana? Di antara A, B, C, D, E itu. Kalian tahu jawabannya? Jawabnya E. Kenapa yang E nih teman-teman? Oke, pada jawab yang E. Nah, nah iya nih teman-teman. Sebenarnya itu typo. Jadi coba nih, eh, yang ini typo nih teman-teman. Sorry, sorry. Aku baru ingat. Jadi harusnya lancar ya teman-teman. Lancar. Oke. Jadi yang mana nih sekarang kalau misalnya yang E typo? Ada yang tahu? Jadi E bukan jawabannya teman-teman. Ini real kesalahan penulis soal ya teman-teman. Mohon dimaafkan. Yang mana nih? Berarti tinggal A, B, C, D. Tinggal A, B, C, D nih. Oke. Mungkin karena nggak ada yang tahu nih, langsung kita bahas aja nih. Kalau yang E, kami perlu memastikan aktivitas harian berjalan dengan lancar. Ini udah bener ya teman-teman. Ini tadi kesalahan doang nih. Kesalahan typo doang. Terus, kalau karyawan diberikan insentif atas prestasi kerja yang baik. Nah, ini bener ya teman-teman. Nggak ada yang salah ya dari segi KBBI. Terus, yang C, seminar ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor. Ini juga bener ya. Yang B, perusahaan sedang mengalami krisis finansial yang cukup serius. Ini juga nggak ada yang salah ya teman-teman, sesuai dengan KBBI semua. Nah, yang A nih, direktur membuat komitmen untuk meningkatkan karir karyawan. Nah, karir di sini teman-teman, apa yang berlaku di sini? Yang benar adalah penulisannya adalah karir gini, yang benar. Iya, jadi jawabannya yang A ya teman-teman, yang benar. Oke, eh lanjut ya ke soal nomor 18. Jadi dikit lagi nih teman-teman. Kita bisa selesai lebih cepat hari ini. Oke, 18. Penulisan bilangan pada kalimat berikut ini tidak tepat, kecuali, berarti semua ini pada nggak tepat nih. Tapi mana nih yang benar? Kecuali, mana nih? Kalian tahu jawabannya teman-teman? Mana nih yang benar di antara semuanya? Oke, ada yang jawab yang D. Pada D jawabnya nih. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Yang A, Ani juara kedua dalam Olimpiade Matematika. Nah, ini salah ya teman-teman. Penulisan bilangan menggunakan angka Romawi seharusnya tidak disertai dengan partikel eh ke dan tanda hubung nih. Oke, jadi kalau misalnya mau juara aja, juara dua, berarti harusnya kayak gini aja ya teman-teman. Juara dua gitu. Nggak usah pakai ke sama ini, yang ini sama ini tuh nggak usah kayak nggak perlu gitu. Oke, ini salah. Terus, rapat akan dilakukan pada minggu ketiga bulan ini. Nah, eh di sini apa yang salah teman-teman? Di sini yang salah adalah penulisan bilangan menggunakan huruf saja seharusnya tidak digunakan spasi. Nih ada spasi di sini. Harusnya dia nggak usah pakai spasi, dia harusnya ketiga gini, ketiga aja gitu, nggak usah pakai spasi. Oke, jadi yang ini salah juga. Terus aku cucu ke satu dari
keluarga ayah. Nah, ini seharusnya pakai tanda hubung ya, teman-teman. Kalau ke, terus dia pakai eh, angka yang biasa, bukan angka Romawi. Nah, dia harus pakai tanda hubung di sini. Jadi, ke satu. Ini juga salah. Toko itu sudah menjual lebih dari 1 juta baju. Nah, ini benar ya, teman-teman. Bilangan yang dapat ditulis dengan satu atau dua kata doang. Misalnya satu, terus 100 gitu kan. 20, itu kan masih dua kata doang kan. Maka ditulis dengan huruf aja, nggak usah pakai angka gitu. Jadi di sini udah bener ya, cuma pakai huruf, nggak usah pakai angka. Jadi penulisan 1 juta ini udah bener banget. Terus, ayahku lahir pada tahun 70-an. Nah, di sini apa yang kurang? Nah, di sini adalah 70-an. Harusnya pakai tanda hubung ya, teman-teman. Jadi salah juga. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 19. Kalimat di bawah ini yang bukan merupakan kalimat efektif adalah yang bukan kalimat efektif nih. Mana nih, teman-teman? Hmm. Langsung aja kali ya. Aku membeli baju bagus pada hari ulang tahun ibu. Aku ini apa? Aku ini pasti subjek ya. Membeli, predikat. Baju bagus. Ini objek ya. Pada hari ulang tahun ibu. Nah, ini keterangan. Lanjut lagi. Gunung Ciremai. Ini udah pasti subjek ya. Adalah, ini P, gunung tertinggi. Ini di Jawa Barat dengan ketinggian 3.078 meter. Ini berarti apa namanya? Pelengkap ya. SP pelengkap. Pelengkap. Gunung tertinggi Jawa Barat ini pelengkap. Terus aku udah jelas subjek. Akan pergi di sini P ya, predikat. Ke Bandung. Ini berarti keterangan tempat. Pada hari Minggu juga keterangan waktu. Kalian berarti subjek akan melihat. Ini berarti predikat. Perbedaan yang signifikan. Ini berarti objek ya. Perbedaannya berarti sebagai objeknya, objek setelah melakukan latihan rutin. Nah, ini berarti keterangan. Terus, pada rapat itu membahas hal yang akan diperbaiki. Pada rapat itu berarti kan keterangan ya, teman-teman. Membahas hal yang akan diperbaiki. Membahas, ini kan predikat ya, kata kerja. Hal yang akan diperbaiki ini berarti objek. Nah, berarti apa nih, teman-teman, yang gak ada di sini? Gak ada subjek di sini. Tidak ada subjek. Sedangkan dalam suatu kalimat yang terpenting adalah apa, teman-teman? Yang penting adalah subjek, predikat, dan juga objek. Jadi di sini udah pasti bukan kalimat yang efektif karena tidak ada subjeknya. Lanjut, soal terakhir. Kata di bawah ini yang merupakan kata baku adalah, oke, lihat aja nih. Mana yang merupakan kata baku? Berarti banyak yang salah, cuma satu jawabannya yang kata baku. Yuk, yuk, pada tahu yang mana? Gampang banget nih, teman-teman. Cuma ada satu nih yang benar di sini. Oke, ada yang jawab A. A. Oke, keren banget, teman-teman. Keren. Berarti jawabannya benar ya, teman-teman. Yang jawabannya A. Aktivitasnya udah benar banget nih, udah benar. Kerja sama. Di sini apa yang salah? Yang benar adalah kerja sama pakai spasi ya, teman-teman. Oke? Yang ini metode. Ini harusnya adalah metode yang benar ya, yang bakunya. Handal. Handal ini seharusnya yang benar adalah andal ya, teman-teman. Andal, nggak pakai H. Terus teoritis. Teoritis walaupun kita sering ngomong secara teoritis gitu-gitu, tapi sebenarnya yang benar adalah teoretis. Oke? Jadi yang benar adalah aktivitas. Oke, mungkin sekian teman-teman buat pembahasan PBM paket 2 ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget ditanya ya, teman-teman. Ternyata kita selesai sejam lebih cepat nih. Bahkan nggak nyampe sejam kita nyelesain. Sebenarnya kayak PBM tuh, asal kalian udah ngerti banget ya, teman-teman. Yang menurut aku sih banyak-banyak yang baca EYD, KBBI gitu-gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian udah sering baca itu, udah tahu banyak hal, insya Allah bisa sih, teman-teman. Oke, eh ini ada yang nanya-nanya nih. Tapi sebelum itu, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin aku izin stop share ya, teman-teman. Eh, mungkin
Eh, aku stop share dulu, terus aku kirim dan kirim latihan kali ya teman-teman. Baru nanti kita baru ke sesi tanya jawab nih kalau misalnya mau ada tanya jawab seputar yang lain. Wait ya, aku kirimin filenya dulu nih teman-teman biar teman-teman bisa lihat tadi jawabannya. Wait ya, oke. Aku lagi kirimin, sekarang aku juga mau kirimin link linknya ya berarti link uh, post test hari ini. Link quiz hari ini. Berarti ini paket dua ya. Oke, itu udah aku kirimin ya teman-teman. Buat pengerjaannya bisa 15 menit ke depan nih. Sampai berapa nih? Sampai eh apa namanya jam 2.12 ya. Oke, semangat teman-teman ngerjainnya. Nanti baru deh kita ke sesi tanya jawab. Semangat ya kerjanya. Nanti kalau misalnya udah selesai bisa di kolom chat ya. Udah kayak gitu. Oke? Semangat teman-teman.
Oke, ada banyak nih yang udah selesai. Mungkin kita sembari nunggu yang lain, kita bisa uh, ini deh aku nanya dulu deh, gimana nih soalnya susah atau enggak nih kalau kuis yang ini? Susah nggak teman-teman? Kayak oke enggak nih soal-soalnya? Atau gampang ternyata? Medium, standar lah ya. Maksudnya kayak yaudah lah ya, lumayan. Oke, mungkin kalau misalnya mau ditanya, boleh banget sekarang tanyain aja teman-teman. Tadi buat yang nanya, aku SMBP atau SMBT, aku SMBT ya teman-teman. Dan fun fact, aku dulu sama kayak kalian, aku dulu juga anak bisa perintis tahun lalu. Aku tahun lalu eh, ikut bisa perintis kayak kalian. Jadi semangat teman-teman, dan keren banget bisa ikut bisa perintis. Ada yang mau tanya nggak nih, boleh tentang soal atau apapun itu? Ada yang mau tanya nggak nih, kira-kira? Mumpung masih ada waktunya, dan ya apapun itu teman-teman, gak apa tanyain aja. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin untuk selanjutnya aku serahin ke kakak pasien lagi kali ya teman-teman. Mungkin sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Eh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya aku kembalikan lagi ke kakak pasiennya. Makasih semuanya. Terima kasih Terima kembali, kasih Kak. kembali, Kakak. Terima kasih kembali, Kak. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, karena di sini juga kelas tutorialnya sudah selesai, mungkin sebelum ditutup ya kita diakhiri, seperti biasa kita akan tutup kegiatan kelas tutorial ini dengan dokumentasi. Oke, teman-teman yang bisa on cam dipersilakan untuk on cam, barangkali karena juga bisa on cam, dan dipersilakan juga untuk on cam. Ayo guys, ada yang mau on cam lagi tidak? Sudah? Oke, mungkin aku hitung ya, satu sampai 3. Oke, 1, 2, 3.
Wait, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih juga kepada Kak Najwa untuk materinya di hari ini. Kepada Kak Najwa mungkin ini mau ditutup diselesaikan aja Kak atau gimana? Soalnya masih ada 50 menit lagi ya. Eh, mungkin mungkin udah cukup buat hari ini. Oke. Oke. Mungkin kalau misalnya dirasa sudah cukup, mungkin kepada Kak Najwa juga dipersilakan ya Kak untuk keluar dari Zoom meeting ya. Oke, makasih banyak semuanya. Makasih banyak, Kak. Oke, terima kasih juga Kak. Oke teman-teman, alhamdulillah ya untuk LC hari ini sudah selesai dan ternyata selesai 50 menit lebih cepat daripada biasanya. Oh ya, FYI teman-teman, seharusnya ya itu tuh tidak boleh ya guys gitu. Jadi kalau misalnya waktunya sampai jam 3 ya mau diisi apapun harusnya tetap sampai jam 3 kayak gitu. Sama oleh kakak tutornya ya harusnya gitu. Tapi ya mungkin lagi sibuk kemarin ya nggak tahu. Nah, gitu. Oke, teman-teman, karena kita masih ada waktu, aku tadi pagi waktu si Firmon sudah sudah memberitahu kalian bahwa nanti hari Senin kita akan mengadakan kayak tutor sebaya gitu ya. Nah, aku tuh butuh 2 orang untuk menjadi seksi pendidikannya. Tugasnya ulang ya. Tugasnya buat apa? Tugasnya yang pertama, kalian teh nanti yang ngebagi-bagi materinya misalnya buat hari Senin yang jadi tutornya misalnya misalnya siapa ya misalnya Nisa atau enggak misalnya Sabrina kayak gitu bisa tuh bisanya tuh sehari itu bisa 5 sampai 6 tutor guys jadi kalian punya diatur sama yang seksi pendidikan itu nah selain itu yang selain mengatur tugas kalian itu tugasnya adalah yang mengkoordinir Zoom-nya. Jadi kayak yang membuka Zoom, yang menutup Zoom, yang merecord kayak gitu. Nah, sebelum aku tunjuk apakah ada yang mau bersedia nggak? Ada yang mau bersedia nggak guys? Tugasnya sih untuk sementara ini kita coba untuk di hari Senin dan hari Selasa. Kalau misalnya ternyata, aduh kak, kalau malam-malamnya udah ngantuk gitu. Oh ya udah berarti kita cukupkan sampai sini. Tapi kalau misalnya ternyata, kalau ditambah jamnya tuh jadi lebih semangat. Jadi mungkin kita bakal berlanjut kayak gitu. Jadi belum tentu ya apakah berlanjut atau tidak. Nah, gimana? Ada yang mau bersedia enggak guys? Kenapa Ibu pada diem aja? Mau nggak? Mau nggak? Now mau ya? Tuh Now mau nggak Now? Enggak, Kak. Bisa kan mau itu. Ini opsional apa gimana? Apa yang opsional? Kegiatannya opsional ya. Tapi kalau misalnya kalian dirasa sibuk nggak apa-apa sih. Opsional opsional. Nisa Nisa cenah. Laki-laki mau nggak dari laki-laki? Laki-laki satu, perempuan satu. Ada yang mau nggak guys? Tanya Ya Gigi kalau mau gak itu? siapa? Gigi katanya mau. Siapa? Sultan siapa? Nggak, aku nggak jelas ya. Gigi Samudra itu loh kak. Oh, Ahnaf. Ahnaf kamu mau? Mana? Aduh, kau weekday teh suka sibuk. Malamnya kan ini Senin ini doang ya. Jadi cuman Senin ini dan Senin ini kan kalian libur gak? Libur gak sih? Senin Selasa ada yang masuk sekolah emang? Libur gak sih, guys? Libur kan? Libur tuh libur. Libur, guys. Lupa libur. Sibuk apa Jilpak yang pondok juga kan pada pulang jadi ya ini mah dicoba aja ya. Nah nanti ya kalau misalnya ada yang mau di chat PC aku aja atau kalau nggak ada yang mau ya ini mah terpaksa sama aku ya di spin ya jadi mau tidak mau harus mau kayak gitu oke. Libur tapi menyiapkan oh ada program dakwah selama Ramadan Kak
Spin aja, spin sekarang nggak mau nggak? Libur tapi menyiapkan buat ujian madrasah. Oh iya, buat Zoom itu sebenarnya cuma 1 jam doang guys, 1 jam doang dari jam 8 sampai jam 9. Pun kalau misalnya kalian, Kak aku hari ini misalnya ada apa gitu, sibuk atau ada kegiatan tuh nggak wajib dan nggak masuk absen, jadi opsional, gitu ya. Kayak spin aja guys, spin mau nggak? Setuju nggak? Kalau setuju satu, kalau nggak setuju dua. Setuju gak? Setuju gak? Setuju. Dua, dia setuju dua. Bentar. Satu. Ada yang nggak setuju lagi, guys? Spin ya, nih aku spin sebentar. Setuju asal berkenan makanya. Iya, mana nggak tahu. Kalau di spin mah bertiga, well ya, bertiga di mudah bertiga ya. Nah ini. Bentar. Oke, teman-teman, kita akan spin 3 orang yang untuk menentukan kira-kira siapa yang akan bertugas. Sepakat ya guys. Jadi kalau spin lah ya mau tidak mau nih, kalau jujur aja mau tidak mau harus mau ya. Oke. Oke, orang yang pertama adalah Oke, hampir Nalisa. Oke, yang adalah Nainawa Azahra. Oke, Nainawa. Oke, yang keduanya bertiga ya. Oke, yang keduanya Hasna ada nggak? Oh, Sabrina Raisen. Sabrina mengajukan diri. Mau tepuk tangan tadi. Oh, oh mau. Oke, Nainawa sama Hasna ya. Dia bertiga. Sabrina mengajukan diri. Enggak, Cina Rais. Oh, suruh apa? Bentar, orang lagi. Oke, orang ketiga adalah Latifa Azla. Latifanya ada nggak di Zoom? Oh, ada. Oke, berarti yang pertama siapa? Nainawa, Hasna, sama Latifa ya, bertiga. Tugasnya ngapain aja di nanti hari Senin dan hari Selasa minggu ini ya. Minggu ini berarti lusa. Kalian tentukan kita akan mengadakan hasil Persebaya. Nah, sama kalian bertiga nentuin materinya mau apa dan siapa yang mengajarinya. Nah, aku dulu ya, kalau di tahun lalu itu udah bisa kayak gini misalnya. Hari malam ini kita mau bahas soal TO. Nah, soal TO itu ada 20 soal. Nah, 20 soal itu bagi-bagi satu orang teh buat soal. Berarti malam itu teh ada 10 yang dikocok namanya buat ngejain. Nah, kayak gitu ya guys. Enggak kedengeran. Enggak kedengeran guys. Kedengeran gak sih? Segini putus gak semua ya?
Bentar. Nah, aman ya. Masih putus-putus nggak, guys? Iya, Kak, masih putus-putus kayak robot suaranya. Oh iya. Kita stop share dulu. Sekarang aman nggak? Atau masih putus-putus? Udah mendingan, udah mendingan. Aman. Oke, nah teman-teman yang tadi ya Latifah, Hasna sama Nainawa, jadi nanti hari Senin dan hari Selasa kan ini kita bakal mengadakan tutor sebaya dan kalian bertiga itu tugasnya adalah kalian membuat mengatur siapa yang hari itu kebagian mengajar dan materinya apa dan kebagian itu yang recording kayak gitu lagi terus aja lah ya bertiga. Nah buat teknis tutornya itu siapa? Kalau di tahun lalu itu, kalau aku itu jadi misalnya di malam ini itu kita mau ngebahas 20 soal. 20 soal itu misalnya satu orang itu 2 soal, berarti kan butuh 10 tutor. Nah, 10 tutornya itu dikocok guys, kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi teknis itu kalian mengocok juga. Jadi semuanya itu kebagian ngajarin kayak gitu. Nggak cuman misalnya maaf ya, yang pintar dan yang bisa aja di semuanya harus kebagian ngasih tutor kayak gitu. Biar apa? Biar kalian teh belajar gitu. Kalau gak digituin mah jangan mengandalkan yang pintar saja gitu ya. Gitu. Ada yang mau bertanya gak? Oh iya, Aku mau tanya, boleh. Gimana? eh kan itu nanti ditunjuk ya siapa yang bakal jadi tutor gitu. Nah, itu materinya kita nyiapin sendiri atau gimana? Enggak. Materinya itu dari materi-materi TO atau kalau misalnya kalian punya soal sendiri boleh. Boleh di luar itu misalnya kalian, Kak, aku punya soal dari tempat bimbel atau tempat sekolah, boleh itu banget dibahas. Kayak gitu. Oke, Kak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Aku mau tanya, Boleh. em, kalau ini kan yang ditunjuk itu orangnya aja ya, bagian orangnya aja. Kayak Mm-mm. itu kayak misalkan ini buat PU siapa, ini buat PK siapa gitu-gitu atau gimana? Atau kita bisa, oh aku pengen deh di PU gitu. Boleh kayak gitu. Hmm, jadi sebelum menentukan itu kita nentuin dulu malam ini teh mau ngebahas apa. Kalau PU itu kan mostly udah pada bisa ya. Jadi biasanya itu kita bahas itu PKPMC. Tapi berdasarkan kesepakatan aja nanti di itu aja di polling hari ini kita mau belajar apa kayak gitu. Misalnya belajar di polling mana yang terbesar. Nah itu nanti dicari soalnya kayak gitu. Ternyata yang terbesar itu PU. Nanti berarti hari itu kita belajar PU. Gitu sih sebenarnya. Jadi nggak ada pembagian khususnya sih. Nanti kita di polling aja untuk materinya, subnya apa gitu. Kebayang nggak maksud aku? Kebayang Kak. Cuma kalau kayak gitu mungkin nanti ada satu atau dua subtes yang enggak atau jarang gitu nggak sih? Atau mau dibikin jadwal? Betul, kayak gitu. Cuman kan ini mah bahasanya teh kayak masih uji coba ya, Sabrina. Kalau misalnya ternyata teman-teman itu semangat dan suka gitu dengan tutor sebaya ini, kita bakal berlanjut. Tapi kalau misalnya dirasa memberatkan, mungkin dicukupkan saja sampai 2 pertemuan itu gitu, Sabrina. Jadi kalau misalnya berlanjut, mungkin kita bisa jadwalkan. Tapi kalau untuk sementara 2 hari ini mah, di polling dulu aja gitu. Oke. Gak mau PKPM, please fobia banget. Enggak tuh. Udah ada yang mau nanya lagi gak? Cukup? Cukup. Cukup ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, bisa di grup ya. Ini buat berapa lama, Kak? Untuk sementara mah cuman Senin sama Selasa minggu ini aja. Gesit.
Cuman 2 hari ini aja, Senin sama Selasa. Kalau Rabu mah pada munggahan gak guys kalian? Bisa mau persiapan Ramadan atau mungkin ada yang puasanya hari Rabu, ada yang puasanya hari Rabu nggak di sini? Soalnya setahu aku ada beberapa yang puasanya teh hari Rabu. Tuh munggahan, aku mah Julpa munggahan, aku gak munggahan. Jadi udah bisa Rabu mah munggahan, jadi cuma Senin sama Selasa aja. Cukup ya? Ini di record lagi. Yaudah, biarin. Nah, oke, mungkin teman-teman kalau misalnya dirasa sudah cukup, mungkin untuk kegiatan LC hari ini aku cukupkan sekian. Mungkin buat teman-teman semuanya bisa lebih semangat dan jangan lupa ya, besok kita ada TO. Jangan lupa untuk dikerjakan. Oh iya teman-teman, jadi kerjain TO itu harus banget dikerjakan dengan serius. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti mendapatkan fasilitas konsultasi jurusan, dan itu tuh dianalisis dari hasil TO kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak serius ngerjainnya, teman-teman bahkan nggak ngerjain TO, ya gimana atau nganalisis konsultasi jurusannya susah kan? Nah, gitu. Jadi konsultasi jurusan itu bakalan dianalisis dari hasil TO-nya kalian. Begitu. Jadi harus dikerjakan dengan serius, dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Biar hasilnya itu lebih akurat gitu. Nah, gitu. Oke, mungkin teman-teman semuanya karena sudah jam 2:30 juga tidak terasa. Aku mau cerita lagi teman-teman. Selamat. Aku udah lupa. Oh, itu mah gak apa-apa. Selamat selamat apa? Selamat berjumpa dengan Ramadan. Selamat memasuki bulan Ramadan. Semoga kita semua dikuatkan. Semoga tadi apa yang teman-teman tulis waktu Spirmon tadi apa ya? Bisa dilaksanakan gitu, bisa terkabul kayak gitu, bisa terwujud. Nah, gitu. Oke, mungkin teman-teman aku cukupkan sekian. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Sabtu depan. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Syafira. Terima kasih kembali. Terima kasih, Kak. Terima kasih Umay. Bisa kamu tuh itu make mukena nih? Iya, Kak. Biar adem. Oh, emang panas di sana? Enggak sih, apa ya, abis sholat tadi mager aja, jadi masih pakai ini Pakai gitu. mukena. Oh, oke. Kakak ini enggak dokumentasi, atau aku lupa enggak dokumentasi ya? Atau aku yang lupa udah dokumentasi? Udah udah. Pas belum Duh. keluar, aku dokumentasi dulu. Enggak, pas itu, pas masih ada kakak tutornya. Oh iya, oke. Berarti aku yang lupa. Oke, makasih, Parah Kak. sih Nisa. Bisa sih Nisa sama tidak on cam, orang tinggal lihat nanti di hasil fotonya. Harusnya sih on cam ya. Oke teman-teman, aku end meeting ya. Dadah semuanya. Sampai bertemu lagi Sabtu depan.